Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan mempertemukan kita di tempat yang penuh dengan keberkahan dalam aktivitas salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa kita jaga, kita tunaikan sampai akhir hayat kita. Saya ingin mengajak kita semua untuk ngaji tadabbur 3 ayat dalam Al-Quran. Mudah-mudahan cukup waktunya. Yang jadi satu perhatian saya secara pribadi tentang bagaimana kemudian masyarakat yang hidup di sekitar Nabi SAW. Masyarakat yang hidup di sekitar Nabi SAW ketika beliau di Madinah. Kenapa di Madinah yang diambil sebagai tadabbur? Karena Madinah itu pada masa Nabi SAW mengembangkan dakwah merupakan masyarakat yang heterogen seperti kehidupan kota pada umumnya yang menghadapi berbagai jenis permasalahan. Ini ayat yang akan kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini tsumma yuradduna ila 'adzabin alim. Dan di antara orang-orang yang hidup bersama kalian, di sekitar kalian di sini adalah Muhammad SAW dan para sahabat. Artinya hidup di sekitar Nabi itu adalah orang-orang yang sehari-hari dikenal secara zahir sebagai sahabat Nabi. Pakaiannya sama, aktivitasnya tidak jauh berbeda, bahkan mungkin ngajinya juga sama pada Nabi SAW seperti kita sekarang seperti ini. Tapi kemudian Allah menyebutkan minal a'rab, dari orang-orang. Kalau Arab itu merujuk kepada orang Arab yang tinggal di pinggiran. Pinggiran itu kan bahasa Arabnya itu badiah. Disebutnya sebagai orang-orang badui ya. Orang, jadi Arab pakai alif dengan ain itu merujuk bukan pada orang Arab secara keseluruhan, tapi orang-orang badui. Munafikun. Mereka adalah orang-orang munafik. Kami ayeuna merenang orang kampung yang sehari-hari ngaji bersama kita, beraktivitasnya juga tidak jauh berbeda dengan kita. Mereka sebagian adalah orang-orang yang munafik. Maksudnya hati-hati. Wa min ahlil Madinah, sementara orang-orang yang penduduk kotanya, kalau tadi kan orang-orang kampungnya, sementara penduduk kota yang bersama kamu sehari-hari di Madinah, penduduk kota, maradu 'alan nifaq, lebih keterlaluan kemunafikannya. Orang kampung ternyata munafik sebagian, orang kota sampai menggunakan kata maradu 'alan nifaq, keterlaluan. Kalau Bapak-bapak baca ayat ini dalam konteks tafsir, nanti dibaca 2 ayat ke atas dan 3-4 ayat ke bawah, nanti ketemu yang dimaksud keterlaluan dalam nifaq itu seperti apa. Mereka bahkan merencanakan akan membunuh Nabi. Karena orangnya disebut sehari-hari sebagai sahabat. Apa yang akan mereka rencanakan? Mereka ingin bikin masjid, bahkan sudah membangun masjid. Kemudian mereka meminta Nabi untuk meresmikan masjid dengan sholat di masjid itu. Dan nanti ketika sholat itu dari atas tempat Nabi SAW sholat, wilayah mihrab seperti ini, mereka akan menjatuhkan atapnya dengan batu-batu besar sehingga menimpa Nabi. Itu yang kemudian dalam surat At-Taubah disebut Masjid Diror.
Jadi yang merencanakannya adalah orang-orang yang sehari-hari disebut sebagai sahabat Nabi. Karena itu ayat Quran menyebutkan maradu anan nifaq, keterlaluan kemunafikannya. Karena ini tadabbur, saya menyebutkan begini. Ayat ini sedang memberitahu kita bahwa di sekitar kita ada orang-orang yang berperangai, berkarakter seperti yang disebutkan ayat ini. Karena ini kan merupakan hal yang melekat dalam dakwah Islamiyah. Begitu berbahayanya mereka sampai Allah memberitahu mereka. Dan kemudian ini ayatnya jadi rujukan, la ta'lamuhum, kamu dan sahabat kamu Muhammad gak tahu mereka. Kalau tidak Allah beritahu, tidak tahu Nabi itu siapa yang munafik itu. Nahnu na'lamuhum, kami yang mengetahui mereka. Apa maknanya? Dari aspek fikih maka tidak diperkenankan seorang pun yang beriman untuk menunjuk sahabatnya sebagai orang yang munafik, karena tidak mungkin dia tahu. Kalau ditanya apa sih ciri munafik, nanti kan biasanya mengutip hadis yang sangat populer itu. Kalau ngomong dusta, kalau janji ingkar, kalau diamanati berkhianat. Ini tiga ini bertumbuh sebetulnya pada sepertiga saja kemunafikan, yaitu mereka para pendusta. Kan janji juga ngomong, nanti bicara dusta, nanti amanat khianat sebagainya. Karena kemunafikan yang paling jelas itu justru tidak bisa dilihat, tidak bisa diukur, karena tersembunyi di dalam diri masing-masing, dalam hati. Mudabdabina dalam Al-Quran, hati mereka demikian ragu, demikian benci dan lain sebagainya pada Nabi. Karena cuma Allah yang tahu, itu sebabnya menjadi kesulitan bagi dakwah Islam dalam mendeteksi kemunafikan. Jangan-jangan yang disebut orang-orang munafik itu kita tanpa kita sadari. Sanu'adzibuhum marratain, kepada mereka kami akan memberikan azab 2 kali lipat. Setelah 2 kali lipat azab, summa yuradduna ila adzabin adim, kemudian mereka dikembalikan kepada azab yang sangat pedih. Yang dalam penjelasan beberapa ayat Quran, selain ayat ini, yang disebut azab 2 kali, di dunia mereka menderita, tidak akan pernah mengalami kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan dalam hidupnya, karena terus-menerus mereka membenci dakwah Islam, membenci orang-orang baik dan berikhtiar melakukan keburukan. Dan kemudian di akhirat mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Apa azab pedihnya? Disebutkan dalam Al-Quran, fid darkil asfali minan nar, mereka akan ditempatkan di tempat yang paling dasar dari neraka. Na'udzubillah. Kemudian ayat selanjutnya menjelaskan tentang posisi sahabat Nabi yang lain. Tadi kan yang di kampungnya sebagian munafik, yang di kotanya munafiknya luar biasa keterlaluan. Wa akharuna ya'tarafu bidzunubihim, dan selain daripada mereka adalah orang-orang yang mengakui bahwa mereka banyak melakukan dosa. Khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'ah, mereka mencampur adukan kebaikan dengan keburukan. Kali-kali sok judi online tapi ngaji milu, kali-kali nyerempet ke zina tapi juga sholatnya tidak ketinggalan, kali-kali kemudian melakukan perbuatan maksiat tetapi sedekah zakatnya juga terjaga dan lain sebagainya. Khalatu ikhtilat, mencampur adukan amalan sholihan, aktivitas kebaikan dengan keburukan. Ini kalau dirujuk kira-kira pada siapa? Mungkin mayoritas kita. Jarang yang terus konsisten dalam kebaikan dan lain sebagainya. Ayat ini kemudian diteruskan dengan penegasan Allah Subhanahu wa taala. Asallahu ayyatuba alaihim. Mudah-mudahan
orang-orang seperti itu Allah menerima taubatnya. Innallaha ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Gimana cara mereka orang-orang yang kedua tadi, yang sehari-hari tidak pernah luput dari dosa, tapi juga mereka menyesal melakukan dosa itu, melakukan kebaikan, dosa lagi, melakukan kebaikan, dosa lagi, teureun-eureun. Sepanjang hidupnya dipenuhi dosa, tapi juga dipenuhi kebaikan. Gimana mereka memperbaiki kehidupannya? Khudh min amwalihim. Wahai Muhammad, ambil dari mereka sebagian harta mereka, min amwalihim, sedekah, zakat, infak, wakaf dan lain sebagainya, disebutnya dengan sedekah. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, yang akan membersihkan kotoran-kotoran mereka, mensucikan dosa-dosa mereka, wasalli alaihim, dan berdoalah bagi mereka. Inna salataka, sesungguhnya doamu Muhammad kepada mereka, sakanun lahum, akan menenteramkan mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, kalau merujuk kitab tafsir, ayat ini sabab nuzulnya adalah sebagian sahabat Nabi di Madinah yang relatif tenaganya kuat-kuat, usianya masih muda-muda, yang kemudian menghindar dengan mencari banyak celah untuk tidak bergabung dalam jihad fisabilillah. Tidak gabung jihad, siun maut, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta dan sebagainya. Mereka takut dengan hartanya, tapi mereka juga tidak mau terlibat dalam nyumbang untuk jihad Nabi dan para sahabat. Begitu kemudian Nabi pergi dan kemudian mendapatkan kemenangan, mereka takut. Jangan-jangan nanti kita dihukum oleh Nabi. Ketakutan itu mendera mereka sampai kemudian sekian orang dari mereka, dalam kitab tafsir disebutkan 3 orang. Mereka kemudian membawa harta-harta mereka dari rumah-rumah mereka ke Masjid Nabawi. Kemudian masing-masing mereka mengikatkan dirinya di tiang masjid dan bersumpah tidak akan membuka ikatannya sampai Nabi kemudian yang membuka sendiri. Dan ketika Nabi datang ke Madinah, diberitahu bahwa di masjid ada orang-orang yang tidak ikut perang, tidak ikut mendukung. Mereka merasa bersalah, ingin bertobat dengan mengumpulkan harta, meminta supaya Nabi yang melepaskan mereka. Dan begitu Nabi mendengar itu, Nabi melihat mereka, tapi Nabi tidak berkenan mengambil harta mereka. Nabi juga tidak berkenan melepaskan mereka, karena Nabi kan tidak seperti kita menunggu perintah wahyu langsung. Kata Nabi, biarkan saja Allah yang memutuskan. Keputusan Allah muncul dalam 2 ayat ini. Wa akharuna tarafu bidhunubihim. Bagi orang-orang yang mencampur adukan kebaikan dan keburukan dan sadar bahwa dosa-dosa mereka demikian buruk, mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan engkau Muhammad disuruh untuk mengambil sebagian dari harta mereka yang mereka tumpuk di masjid. Ambil dari mereka sebagai sedekah, sebagai zakat, sebagai infak, sebagai wakaf, apapun namanya. Karena seluruh harta yang diperuntukkan dalam aktivitas kebaikan itu disebut dengan sedekah. Kalau ditentukan waktunya, ditentukan ukurannya, ditentukan penerimanya, disebut dengan zakat. Kalau hanya harta yang diberikan disebut dengan infak. Kalau diperuntukkan untuk kepentingan orang banyak, tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, disebut dengan wakaf dan berbagai nama yang lainnya. Tapi secara umum namanya sedekah. Ambil. Dan itu akan bisa menjadi pembersih, menjadi mensucikan dari perbuatan buruk mereka. Doakan mereka. Lewat ayat ini, jemaah semua yang Allah muliakan, saya ingin menyebutkan bahwa boleh jadi yang dimaksud dengan orang-orang yang secara umum melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan baik, campur aduk
setiap saat itu adalah kita. Maka di antara cara untuk memperbaiki dari keburukan-keburukan dan dosa-dosa kita adalah dengan mengeluarkan sedekah, infak, zakat dan lain sebagainya. Karena kompetisi kehidupan yang kita jalani di kota besar, di kampung-kampung, di era sekarang ini, itu terpaksa membuat manusia menjadi homo homini lupus, jadi serigala yang memangsa manusia yang lain. Kita ini dipaksa saling memangsa. Saya, bapak-bapak jangan Allah muliakan, hadir di manasik haji reguler, hadir untuk menemani beberapa orang saudara. Ternyata secara umum manasik haji itu berisi seperti ini kurang lebih. Ibu bapak nanti para jamaah haji reguler, kalau nanti Anda sudah berangkat di sana, sudah dapat hotel, sudah mendapatkan tenda, jangan memberi ruang kepada jemaah haji yang lain yang tidak merupakan haji reguler seperti Anda. Kebayang manasik mengajarkan indoktrinasi seperti ini, karena di mereka akan merebut tenda Anda, mungkin juga akan menghabiskan makanan Anda dan lain sebagainya. Kalau ditanya sementara boleh seperti itu, sebetulnya nggak boleh. Berhaji itu justru mengembangkan kebaikan, persaudaraan dan lain sebagainya. Kenapa muncul seperti itu? Mereka mengalami, mungkin para pemimpinnya mengalami pengalaman yang tidak bagus di sebelum-sebelumnya, di mana para jamaah haji yang tidak reguler bisa menggunakan tempat yang mereka gunakan, bisa memakan makanan yang disediakan bagi mereka dan lain sebagainya. Saya kemudian bukan jamaah haji reguler, tidak pernah tuh ada satupun rencana untuk mengokupasi para jamaah haji reguler. Nanti kita isi tendanya, kita ambil makanannya, kita gunakan fasilitasnya, tidak ada. Apa yang kemudian saya sampaikan, inilah kita sekarang. Kita diajarkan tanpa kita sadari untuk saling memangsa, saling menjatuhkan, saling mencakar dan lain sebagainya, supaya bisa survive, bisa unggul dalam hidup yang kita jalani. Dipaksa oleh kehidupan yang kita jalani. Karena itu kemudian kemunafikan, kebohongan, mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya menjadi pilihan yang dianggap normal, pilihan yang dianggap umum, tanpa kita sadari. Tercerabut kita dari akar kemanusiaan kita, tercerabut kita dari kasih sayang sesama kita dan lain sebagainya. Dalam aktivitas seperti itu tidak ada tempat untuk kasih sayang, tidak ada tempat untuk kepedulian dan berbagi di antar sesama. Kita menjadi demikian egois, individualistis. Karena itu tanpa kita sadari kita menumpuk keburukan, kita melakukan dosa berulang setiap waktu dari hari ke hari, semakin tercerabut dari akar kemanusiaan. Dan idealnya jamaah sekalian, yang seharusnya justru ditempuh oleh kita secara ideal sebagai orang yang beriman adalah, saya kutipkan semua dua ayat Quran. Walladzina jtanabut taghut ayya'buduha wa anabu ilallah lahumul busyra fabasyir ibad. Dan orang-orang yang terus-menerus menjauhkan diri mereka dari taghut, ayya'buduha, untuk tidak menyembah mereka, wa anabu ilallah, dan kembali kepada Allah, lahumul busyra, bagi mereka kegembiraan, fabasyir ibad, dan kabarkan kegembiraan bagi hamba-hamba. Orang-orang yang serius, insya Allah mudah-mudahan termasuk kita, untuk menjaga agar tidak menyembah taghut. Yang dimaksud taghut itu aktivitas keterlaluan yang melampaui batas, menempatkan manusia seperti Tuhan, menempatkan materi
menjadi orientasi dalam kehidupan keseharian. Serius kita menjauhkan diri untuk tidak menyembah tagut itu dan kembali kepada Allah, maka Allah menyebut mereka sebagai hamba-hambanya. Fabasyir ibad, kabarkan kegembiraan pada hamba-hamba. Dan mereka memiliki ciri alladzina yastami'una al-qaul. Ini yang jadi kepentingan saya menyampaikan. Mereka adalah orang-orang yang selalu berupaya mendengar banyak sekali masukan. Yastami'una al-qaul, mendengarkan banyak wacana, banyak narasi kebaikan di sekitar mereka. Fayattabi'una ahsana, dan mengikuti yang paling baik, yang mereka pahami, mereka yakini, mereka rasakan bisa dilakukan dalam aktivitas mereka. Ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka adalah orang-orang yang menggunakan pikirannya untuk melakukan kebaikan. Ulul albab itu kan maknanya adalah orang-orang yang menggunakan akal sehingga bisa berpikir mendalam. Albab itu dari kata lub, mufradnya itu. Lub itu kan inti, albab itu kan zaman. Kalau dalam penjelasan kamus bahasa Arab itu seperti bawang yang dikupas, nanti akan sampai pada satu bagian yang tidak bisa dikupas. Bagian yang tidak bisa dikupas itu disebut dengan lub, inti. Karena itulah ulul albab itu bertumpu pada penggunaan akal yang memperkuat keyakinan beragama. Dengan kata lain, jamaah subuh yang Allah muliakan, beragama seperti yang disebutkan dalam ulul albab ini, yang kadang-kadang memang bercampur antara maksiat dengan ketaatan, antara ketidakmampuan mengendalikan nafsu dengan kesadaran untuk memperbaiki diri, terus-menerus dipikirkan sehingga terus-menerus ingin diperbaiki. Mereka itu yang disebut dengan ulul albab. Mudah-mudahan ngaji-ngaji kita yang menggunakan nalar dengan berbagai narasumber, dengan berbagai wacana yang ada, itu jadi sarana, jadi wasilah Allah memberikan kita kemampuan memilih yang terbaik. Fayattabi'una ahsana, memilih yang terbaik, yang relevan, yang cocok, yang akan menyelamatkan kita dalam kehidupan di dunia juga di akhirat. Yang terakhir jamaah sekalian, ini Quran surat surat ke-30 surah Az-Zumar ayat 17 dan 18. Yang tadi saya ingin menyampaikan salah satu cara efektif untuk memelihara supaya kita terus-menerus terjaga dari kemungkinan melakukan keburukan. Saya ingin sampaikan sebuah hadis yang sebetulnya banyak hadis seperti ini, tapi mudah-mudahan hadis ini memotivasi kita. Satu waktu Nabi dan para sahabat masuk ke pemakaman, dan Nabi memulainya dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin. Nanti di ujung salam itu Nabi kemudian menyebutkan wa ana bikum lahiqun, nanti kami semua akan bertemu dengan kalian. Jadi ketika masuk ke kuburan disunahkan mengucapkan salam untuk menunjukkan bahwa orang-orang di kuburan yang sudah meninggal itu tetap hidup, bisa mendengar dan bisa dialog dengan kita, walaupun tidak dialog seperti umumnya. Dan setelah mengucapkan itu Nabi menyampaikan ini, wadidtu anni laqitu ikhwan. Faqala ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalaisa nahnu ikhwanaka? Qala antum ashabi walakin ikhwani alladzina amanu bi wa lam yarau. Betapa aku rindu, kata Nabi, ingin bertemu dengan saudara-saudara. Para sahabat, kalau dalam hadis Abu Hurairah, Abu Bakar yang langsung bertanya, bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalian para sahabat, saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku walaupun mereka belum pernah berjumpa denganku.
Kalau kemudian ditanyakan pada kita, siapa kira-kira kita? Orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi, kita berikhtiar untuk mengikuti jejak-jejaknya dan juga menyematkan diri sebagai pengikutnya. Kita yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini sebagai ikhwan, saudara-saudara Nabi. Karena itu lewat ngaji subuh ini, jamaah sekalian yang Allah muliakan, ini kan Muharram minggu ketiga ya, minggu terakhir, minggu ketiga menjelang minggu terakhir. Nanti kita akan ketemu dengan bulan Safar, kita akan ketemu dengan bulan Rabiul Awal sebagainya. Menjadi relevan menurut saya untuk menyampaikan bahwa kita semua sedang berikhtiar untuk mengikuti jejak langkah Nabi yang seringkali disebut dengan sunnahnya, agar kehidupan yang kita jalani, terutama di tengah demikian banyaknya ketidakjelasan, ketidakpastian, ujian dan godaan ini, bisa tetap terjaga, tidak terjerembab. Kita berharap kita justru bisa mengikuti Nabi, sehingga bisa meyakini bahwa kita termasuk orang-orang yang disebut dengan ikhwani, saudara-saudaraku. Ungkapan lembut itu akan sampai insya Allah pada kita semua. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, itu yang bisa saya sampaikan dalam ngaji kita. Kalau ada yang menyampaikan masukan, menyampaikan pertanyaan, menyampaikan juga komen, kita punya waktu sekian menit lah sambil nunggu. Ada sudah disiapkan meja di luar, mungkin untuk sarapan dan sebagainya. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Kalau ada yang menyampaikan, maka kita ya. Kalau tidak ada, kita doa mudah-mudahan. Tapi di luar itu yang sudah disiapkan. Mengapa? Silakan. Sambil nunggu minggu. Saya ternyata dihubungi orang ini. Mengapa Hikmat, silakan. Untuk menjaga ataupun membebaskan dari perbuatan-perbuatan zalim yang tidak disadari. Itu zalim itu kan berbagai macam perbuatan ataupun pikiran yang melewati batas. Apa doa yang kita? Kalau doa kan banyak ya. Kalau khusus doa banyak sekali. Saya ingin lebih kepada apa yang kita lakukan. Kalau doa saja banyak, sangat banyak doa. Bahkan kita bisa doa dengan redaksi kita sendiri untuk menjauhkan diri dari perbuatan itu. Tapi kalau kemudian secara umum apa yang harus kita lakukan, banyak sekali misalkan pilihan. Tapi saya ingin mengapresiasi jamaah subuh sekalian bahwa apa yang Allah lakukan, yang sedang kita lakukan sekarang, mencoba berjamaah dalam kebaikan dengan bimbingan dari orang-orang yang dianggap punya kompetensi untuk mengarahkan kita. Ini adalah sebuah cara yang bagus, luar biasa. Banyak Pak orang-orang baik di luar sana yang kesulitan untuk bisa menegakkan kebaikan karena mereka sendirian, batur dan lain sebagainya. Di luar sana itu bukan cuma di luar kita, termasuk sampai di negara-negara lain dan sebagainya, banyak sekali orang-orang. Apalagi kalau bapak-bapak misalkan mengikuti dengan intens apa yang sedang terjadi pada Palestina misalkan. Itu bagi saya itu satu di antara cara Allah SWT untuk menunjukkan pada kita bahwa ketidakmampuan bekerja sama dalam kebaikan, berjamaah dalam kebaikan itu bisa membuat demikian hancur-hancuran kita. Karena kemarin rada sering, saya hampir tiap hari ketemu orang Palestina ketika di Yordania itu, hampir tiap hari ketemu. Jumatan pernah, sedang ke pasar ketemu dan sebagainya. Banyak orang Palestina. Di Yordania itu 4 juta jumlah penduduk Palestina yang secara resmi tercatat. Dari mulai yang jadi pengemis sampai jadi pengusaha, dari mulai yang anak-anak dalam jumlah banyak fantastis yang sekolah
dengan baik sampai yang terlantar dan sebagainya. Nampak betul betapa mayoritas kita umat Islam tidak peduli kepada saudaranya sendiri. Karena kalau peduli semua, mungkin menurut saya kalau semua umat Islam punya kepedulian untuk urusan Palestina saja, kayaknya selesai urusan Palestina. Jadi itu barangkali jawabannya yang bisa saya sampaikan. Apresiasi saya pada apa yang dilakukan Bapak-bapak dalam skala tertentu, bisa bekerja sama dalam kebaikan, bisa bersama-sama paling tidak mendapatkan akses untuk mengetahui sumber rujukan yang kita paham. Mayoritas di tengah-tengah kita nggak mendapatkan kesempatan seperti kita. Tinggal mungkin nanti lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Ulah rugikannya dalam melakukan aktivitas di dunia yang demikian berat ini. Bekerja samalah. Mudah-mudahan dengan ini Allah memberikan selalu kekuatan pada kita. Karena Nabi menyebutnya juga tidak akhi, tidak saudaraku, tapi ikhwani. Artinya ada orang-orang yang secara serius bersama-sama untuk menggenapi sunnah Nabi. Sehingga disebutnya dalam hadis ini ikhwani. Ikhwani itu kan jamak, saudara-saudaraku. Laisa akhi, anta akhi, antum ikhwani, gitulah. Itu yang ngaji kita ya, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau banyak yang tidak berkenan. Aku lupa lihat astagfirullah wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.